Halo, halo, halo. Kali ini kita akan melanjutkan kembali drama Korea yang berjudul Crash Course in Romance. Di episode sebelumnya, di mana Sunjae akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan adanya bocoran soal kepada sekolahnya. Dan Cheol mencoba mencari tahu identitas Donghae dengan secara diam-diam membuntuti Donghae sampai ke apartemennya. So, gimana kelanjutannya? Kita langsung saja ke episode yang ke-15 ini. Di awal scene, berita bocornya soal ujian yang melibatkan ibu dari Sunjae mulai diperbincangkan di media massa. 해외 학교 왔는데 2학년에 엄마가 변호사면 Para wartawan yang tahu tersangka dari bocornya soal itu adalah ibu dari Sunjae, mereka ramai-ramai menunggu Bujang di depan kantornya. Bujang yang sudah pasrah dengan keadaan keluar dari kantornya dan wartawan langsung menyerbunya untuk menanyakan tentang tuduhan itu. Beruntung suaminya datang dan mengaku sebagai pengacaranya, sehingga wartawan tidak bisa menggali berita apapun dari Bujang. 아직 수사 중인 사안입니다. 코멘트 없습니다. 지나가겠습니다. Di sekolah, Busuk si mulut besar lagi-lagi membuat masalah. Kali ini dia memimpin ibu-ibu kelas intensif lainnya untuk memprotes keras kejadian bocornya soal ujian dan menuntut siswa yang mendapat soal bocoran itu, yakni Sunjae, untuk dikeluarkan dari sekolah. 그 문제 학생에 대한 합당한 징계 조치로 퇴학 처분 약속해주세요. Jang Ryo sebagai wali kelas sempat membela Sunjae karena Sunjae lah yang mengungkapkan bocornya soal itu. Namun Jang Ryo dibuat kicap oleh Busuk. 그 이선재 학생은 부정행위에 처음부터 가담한 게 아니고 어쨌든 답안지를 써서 냈잖아요. 문제가 Di tempat lain, Cheol yang sudah mengetahui apartemen Donghae berencana untuk memeriksanya. Untuk menjalankan rencana itu, dia menyuruh Donghae yang sudah mulai bekerja di kantornya untuk mendatangi rapat ujian universitas di akademi dengan beralasan dia sedang sakit mulut. 회의 미루자고 하고 병원부터 모실까요? 아니야. 네가 들어가도 충분해. 어차피 2차 회의 또 할 거 아니야. 네, 알겠습니다. Setelah Donghae berangkat ke akademi, diam-diam Cheol berangkat ke apartemen milik Donghae. Sesampai di apartemen milik Donghae, pintunya terkunci dengan angka sandi. Cheol yang melihat terdapat 4 angka yang membengkas di pintu mencoba untuk mengkombinasikannya. Dan ternyata kombinasi angka sandi itu adalah tanggal lahir Cheol. 내 생일? Cheol sangat terkejut saat melihat banyak foto dirinya tertempel di dinding kamar. Dan dia juga menemukan ballpoint dengan warna tinta yang sama dengan yang ada di telapak tangan Hae. Cheol juga baru menyadari bahwa Donghae yang selama ini dia kenal adalah Jong Seon Hyun, adik dari Soo Hyun, setelah dia menemukan buku harian Soo Hyun di meja. 수현이가 Sesampai di akademi, Donghae yang tidak sengaja mendengar dari Danji bahwa Hae telah sadar dari koma membuat dia mengurungkan niatnya untuk mengikuti rapat. 폐 깨어날 수도 있는 거죠, 그죠? 다행이다. 네, 알겠습니다. Dan Cheol yang baru kembali ke mobilnya menyadari Hae dalam masalah setelah mendengar dari sekretaris akademi bahwa Donghae tidak mengikuti rapat. Dia pun bergegas menuju ke arah rumah sakit. Dan benar saja, Donghae yang melihat kamar Hae sedang kosong langsung masuk dan berusaha membunuh Hae. Namun Haeng Sun yang mengetahui hal itu langsung menghalangi. 더 이상 가만 안 있어 나도. Beruntung Cheol juga datang membantu saat Haeng Sun dalam keadaan terpojok. Kedatangan Cheol membuat Donghae melarikan diri menuju ke atap rumah sakit. Cheol mengejar Donghae dan berhasil membuat Donghae terpojok di atap rumah sakit. Langkah Donghae sempat terhenti saat Cheol memanggilnya dengan nama Jong Seon Hyun. 정성현! 도대체 왜? 왜냐고? 왜인지 진짜 모른다고? Donghae yang sudah berniat melompat dari atap rumah sakit menjelaskan kepada Cheol alasan kenapa dia melakukan semua ini. Cheol yang tidak mau Donghae bunuh diri menyuruhnya menyerahkan diri demi kakaknya yang tercinta. Namun Donghae menolaknya dan memilih untuk menjatuhkan dirinya dari atap karena dia sudah merasa lelah dan tidak ada lagi yang perlu dilindunginya. 지킬 게 없어. 이제 너무 피곤해. Setelah kejadian itu, Cheol yang shock dengan kejadian yang ada di depan matanya sendiri membuat dia mengurung diri di kamarnya. Haeng Sun yang sudah lama tidak mendengar kabar dari Cheol mencoba menemui Cheol di rumahnya.
Dia membuatkan makanan buat Cheol dan mencoba untuk menenangkan pikirannya. 조사 받는 내내 난 몰랐다. 정말 몰랐다 이 말밖에 못했는데. 쌤이 그랬잖아요. 말하지 않은 마음은 알 수가 없다고. Di saat yang bersamaan, Haeng-sun mendapat kabar bahwa Hae telah sadar dari koma. Mereka pun langsung menuju ke rumah sakit. Hae yang melihat Haeng-sun datang langsung memanggilnya ibu di depan ibu kandungnya sendiri. Haeng-sun dan Jae-woo yang baru datang ke rumah sakit merasa senang. Hae kembali sadar setelah sekian lama koma. 삼촌은 이제 너랑 얘기도 못하고 이제 너랑 치킨 데이도 못하고. Keberadaan Nam Haeja, kakak dari Haeng-sun yang juga ibu kandung dari Hae yang tiba-tiba muncul di antara Haeng-sun dan Hae seringkali membuat Haeng-sun kesal karena dia selalu mencoba mengambil kembali Hae yang dari kecil sudah hidup bersama Haeng-sun. Hae pun demikian, dia merasa kesal dengan kelakuan ibunya, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia adalah ibu kandungnya. Kemudian, Danji dan Kyunhoo yang mendengar Hae telah sadar langsung menjenguknya. Mereka sangat gembira bisa bersama lagi. Begitu pula Sunjae walaupun hanya mendengar kabar dari Danji lewat pesan singkat. 학교엔 별일 없지? 선재는? 병원 가는 중! Di scene berikutnya, semenjak Hae Suman, Haeng-ja selalu berusaha mendapatkan perhatian dari Hae dengan menggantikan posisi Haeng-sun. Hal itu yang lagi-lagi membuat Haeng-sun kesal. Hal tersebut juga dilihat oleh Cheol yang mencoba mengajak Haeng-sun berbicara agar bisa tenang kembali. 그냥 눈치를 좀 보겠다네. 각오했던 일인데요 뭐. 평생 우리 앞에 안 나타날 것도 아니고 워낙 타고나길 뻔뻔한 캐릭터. Di saat bersamaan, Sunjae datang untuk menjenguk Hae. Haeng-sun pun dengan senang hati mempersilahkan Sunjae masuk dan membiarkan mereka berdua berbicara. 안 닮았다. 니네 엄마랑. 좀 그렇지. 근데 또 뭐냐? 이적이 있냐? 단지랑 구는 벌써. Di tempat yang berbeda, Busuk mengajak ibu-ibu akademik kelas intensif lainnya ke sebuah restoran. Busuk mentraktir mereka setelah mereka berhasil membuat siswa yang mendapat bocoran soal ujian dikeluarkan dari sekolah. Ya, walaupun Sanjay sebenarnya tidak dikeluarkan namun dia mengundurkan diri. Namun di sana Busuk malah melihat suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Jadinya ibu-ibu kompleks yang lain tidak mendapatkan traktiran, tapi diganti dengan tontonan Smackdown antara Busuk, suaminya dan wanita selingkuhannya. Berita perkelahian itu juga didengar oleh Haeng-sun dari Yongjo, dan videonya cepat menyebar di dunia maya. Yongjo menyebut hal itu adalah karma dari apa yang pernah dilakukan Busuk kepada Haeng-sun. 심하긴 그 여자 너한테 한 짓을 생각해봐. 다 인과응보. 응? 자업자득이지. Di tempat yang sama, Hae sedang dijenguk oleh dua orang yang sedang bersaing mendapatkan dirinya, yakni Sunjae dan Kyunhoo. Sambil mendorong kursi roda Hae, mereka malah saling sindir membuat Hae jadi bingung. 무슨 맨날 회의 병원 오려고 자퇴했냐? 아주 휠체어 미네 스킬이 말렙이다. 너도 억울하면 자퇴하든가. 그럴까? 시끄럽고 조용히 하고 가시. Dan di saat Kyunhoo mengambilkan air minum buat Hae, kesempatan itu digunakan Sunjae untuk memberikan ikat rambut yang belum sempat diberikannya kepada Hae. Dan akhirnya Sunjae juga memberanikan diri untuk mengatakan suka kepada Hae, namun Hae menolak Sunjae. Penolakan itu malah menjadi bahan ketawaan Kyunhoo saat mereka pulang dari rumah sakit. 야 선재야. 나랑 사귈래? Di malam harinya, Jae-woo yang dari awal memang menyukai Yongjo tidak suka Yongjo melakukan kencan buta. Dan akhirnya dia menyatakan cintanya di tempat biasa dia minum. Dan sepertinya mereka juga sama-sama suka. 이런 거 앞으로 내가 다 먹을게. 나 누나 좋아해. Di scene selanjutnya, Hae sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Mereka pulang diantarkan oleh Cheol. Dan sampai di rumah, kepulangan Hae disambut dengan hangat oleh Yongjo dan Jae-woo. 웨이크업 헤이야. 태연 축하해 헤이야. 고마워 영지 형 고마워 삼촌. 수고했어. Baru saja sampai di rumah, Hae lagi-lagi dibuat kesal oleh kelakuan ibunya. Dia merebut kamar tidur Haeng-sun dan membuat Haeng-sun mengalah untuk tidur di sofa. Ditambah lagi, dia mendengar ibunya berencana memeras Cheol.
untuk mendapatkan uang. Beruntung Hai sendiri berhasil menggagalkan rencana ibunya saat menelepon Chio. 나 좀 아까 통화한 거 다 들었어. 아니 난 어떻게 엄마 딴 사람도 아니고 이모 남친한테 엄마 최소한의 양심 뭐 그런 것도 없는 사람이야? Setelah itu dalam kondisi yang sedih dia memutuskan untuk curhat dengan Sunjay di tempat mereka biasa bertemu. Hai menceritakan kepada Sunjay tentang semua kelakuan ibunya yang sangat dia benci. 내 막상 보니까 너무 속상해. 날 버렸어도 그래도 조금은 더 괜찮은 사람이었으면 했는데. Di akhir scene, Hai yang baru pulang dari taman melihat ibunya malah sibuk dengan ponsel saat yang lain sibuk mempersiapkan pesta kepulangannya. Dan pesta segera dimulai sesaat setelah Hai datang. Mereka semua nampak gembira kecuali Nam Haeja, ibunya. Namun di akhir pesta, setelah meniup lilin, Hai mengucapkan harapannya agar Jae-woo dan Ha-in-sun tetap bahagia tanpa dirinya, karena dia akan tinggal bersama ibunya di Jepang. 준, 나 없이도 계속 행복하게 잘 살게. 나 이제 엄마랑 살려고. Dan itulah akhir dari episode ke-15 ini. Well, apakah Hai akan meninggalkan Ha-in-sun di episode terakhir nanti? So, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Bye-bye.